Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Tarasuci dengan NIM B1B1230047. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas UAS dengan menjelaskan tugas tentang materi ekologi pemerintahan dari pertemuan awal sampai pertemuan 16. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di sini slide yang pertama yaitu latar belakang dari ekologi pemerintahan tersebut. Ekologi pemerintahan merupakan kajian yang menghubungkan sistem pemerintahan dengan lingkungan alam dan sosial di sekitarnya. Di mana dalam hal ini pemerintah itu berperan penting dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan serta menjaga keseimbangan ekosistem melalui kebijakan dan penegakan hukum yang efektif. Itu tadi penjelasan tentang latar belakangnya. Selanjutnya kita masuk ke apa sih sebenarnya ekologi pemerintahan itu. Di sini saya membuat bahwa ekologi pemerintahan adalah sebuah cabang dari ilmu pemerintahan yang mempelajari hubungan timbal balik dan proses saling mempengaruhi antara pemerintah dengan lingkungan internal maupun eksternal. Ekologi pemerintahan juga mengajarkan bahwa pemerintah tidak bisa berdiri sendiri tanpa memperhatikan kondisi lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan alam di sekitarnya. Karena kebijakan yang dibuat harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan yang dibuat supaya tidak merusak keseimbangan yang ada. Di sini saya juga menyertakan pendapat dari beberapa ahli, yaitu Becker, bahwa dia mengatakan bahwa ekologi pemerintahan itu berarti pemerintah harus paham bahwa dia bagian dari sebuah sistem yang saling terhubung dengan lingkungan dan masyarakat. Pemerintah harus bekerja sama dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak agar kebijakan yang dibuat tidak merugikan siapapun dan bisa berjalan dengan baik serta berkelanjutan. Oke, kita masuk ke penjelasan selanjutnya. Slide yang ini yaitu berisi tentang ruang lingkup ekologi pemerintahan. Ruang lingkup ekologi pemerintahan itu mempelajari hubungan dan interaksi antara pemerintah, pegawai, masyarakat, serta lingkungan sosial dan alam yang mempengaruhi jalannya pemerintah. Ada 4 ruang lingkup di sini. Yang pertama yaitu hubungan dan interaksi antara pegawai pemerintah, subsistem pemerintah, dan masyarakat. Kemudian yang kedua ada distribusi kewenangan dalam sistem pemerintah. Yang ketiga, saling ketergantungan antara unit-unit pemerintahan dengan lingkungan internal dan eksternal. Kemudian ruang lingkup yang terakhir atau yang keempat yaitu hubungan pemerintah dengan lingkungan alam, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan lingkungan. Kita masuk ke slide yang selanjutnya. Ini yaitu tujuan dari ekologi pemerintahan. Sama-sama kita lihat bahwa tujuan ekologi pemerintahan adalah untuk mencapai keseimbangan dalam sistem pemerintahan agar dapat bekerja secara optimal, sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, dan penuh ketentraman. Dengan keseimbangan tadi, kebijakan pemerintah dapat diarahkan pada pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan dan meningkatkan daya saing daerah serta kualitas pelayanan publik. Oke, kita masuk ke slide yang ke-6. Ini berisi unsur-unsur dari ekologi pemerintahan. Kita masuk ke unsur yang pertama nih, ada lingkungan sosial. Ini mencakup struktur dan karakter masyarakat seperti jumlah penduduk, pendidikan, dan hubungan sosial pemerintah. Pemerintah tuh juga harus memahami kondisi sosial ini agar kebijakan bisa diterima masyarakat. Kemudian ada yang kedua yaitu lingkungan budaya. Di sini berisi nilai-nilai norma, adat, istiadat, dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Budaya sangat mempengaruhi cara masyarakat merespon kebijakan atau aturan pemerintah. Yang ketiga ada lingkungan ekonominya. Lingkungan ekonomi ini berhubungan dengan kondisi dan sistem ekonomi masyarakat itu, seperti pendapatan, pekerjaan, dan sumber daya ekonomi. Faktor ini sangat mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam merancang program pembangunan.
Kemudian yang keempat ada lingkungan politik, meliputi sistem politik, kekuasaan, serta partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Stabilitas dan legitimasi pemerintahan dipengaruhi oleh situasi politik itu tadi dan juga di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kelima ada lingkungan fisik dan geografis. Terkait dengan letak geografis, iklim, bentuk alam, dan ketersediaan sumber daya alam, kondisi ini menentukan strategi pemerintahan dalam merancang pembangunan. Kemudian yang keenam ada lingkungan hukum dan administratif. Ini menyangkut aturan hukum, sistem birokrasi, dan mekanisme kerja lembaga pemerintahan. Unsur ini menentukan apakah pemerintah berjalan secara tertib, efisien, dan adil. Nah, dari keenam unsur di samping itu berinteraksi dan saling mempengaruhi, bahwa pemerintah yang adaptif dan responsif harus mampu memahami unsur tersebut dan menyesuaikan cara kerjanya. Baik, kita masuk ke penjelasan berikutnya. Nah, ini manfaat dari ekologi pemerintahan itu sendiri. Yang pertama, itu satu, membantu membuat kebijakan publik yang lebih tepat dan berdaya guna. Nah, maksudnya di sini adalah pemerintah itu bisa membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat itu tadi. Kebijakan jadi lebih tepat sasaran dan efektif. Kemudian yang kedua ada meningkatkan efektivitas program pembangunan. Program pembangunan akan lebih mudah diterima dan dijalankan jika disesuaikan dengan lingkungan lokal, sehingga hasilnya lebih maksimal. Kemudian yang ketiga ada mencegah konflik antara pemerintah dan masyarakat. Dengan memahami lingkungan sekitar, pemerintah bisa mencegah kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat itu tadi, sehingga meminimalkan penolakan atau konflik yang terjadi. Kemudian yang keempat ada mendorong tata kelola yang lebih adaptif. Maksudnya di sini adalah pemerintah dapat lebih fleksibel dan cepat merespon perubahan yang terjadi di masyarakat, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun alam. Nah, baik, itu saja penjelasan dari materi tentang mata kuliah ekologi pemerintahan pertemuan pertama sampai ke-16. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.